Gelandang Feyenoord, Delano van der Heijden ternyata mengajukan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kebenaran ini dibongkar oleh Yusa Nugraha. Adapun Yusa bicara mengenai hal ini saat berbincang dengan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga. Yusa mengaku sempat berbincang langsung dengan Delano. Diceritakan oleh Yusa, Delano berposisi sebagai gelandang serang dan masih tampil di tim Akademi Feyenoord. Saya bertemu Delano, gelandang Feyenoord di tim U21. Tapi dia sangat bagus. Posisinya adalah gelandang serang, ujar Yusa kepada Arya. Yusa sempat berkunjung ke Belanda pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Selain bertemu Delano, ia juga bertatap muka dengan Jens Raven dan Mauro Zijlstra. Akan tetapi kondisi Delano saat ini tengah cedera, namun pemain 20 tahun tersebut sangat berminat membela timnas Indonesia. Dia mau ke fisioterapis karena baru pulih dari cedera lutut. Saat saya tanya apakah dia mau ke timnas Indonesia atau tidak, dia bilang mau, ungkap Yusa. Dia tertarik dan tinggal menunggu di kontak PSSI. Menurut saya, kalau bisa bergabung, bagus. Posisinya nomor 10. Dia pure gelandang serang, ia menambahkan. Delano van der Heijden diklaim mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu yang lahir di Maluku. Delano van der Heijden adalah produk Akademi Feyenoord. Namun, ia belum menembus tim utama. PSSI baru saja memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Nah, yang menarik, skuad Garuda akan berjumpa dengan negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan, di Piala Asia U17 2025. Korea Selatan telah memberi warna khusus bagi sepak bola Indonesia dalam waktu 5 tahun ke belakang. Sebab, ada nama Shin Tae-yong menjadi otak dari permainan timnas Indonesia, baik senior maupun level usia. Namun, kerjasama antara PSSI dan Shin Tae-yong berakhir pada awal Januari 2025 ini. PSSI memilih memecat sang pelatih setelah mengklaim adanya dinamika di ruang ganti yang melibatkan Shin Tae-yong. Meskipun sudah memecat Shin Tae-yong, bukan berarti Indonesia bisa jauh dari Korea Selatan di lapangan hijau. Sebab, menurut hasil drawing fase grup Piala Asia U17 2025, Indonesia akan bertemu Korea Selatan. Sepak bola Indonesia belakangan memang cukup akrab dengan unsur Korea Selatan. Bukan hanya faktor Shin Tae-yong, ada juga hal yang membuat Indonesia harus beririsan dengan Korea Selatan. Pada ajang Piala Asia U23 2024, Indonesia harus berjumpa dengan Korea Selatan. Garuda Muda, yang ketika itu dilatih Shin Tae-yong, bertemu Korea Selatan pada babak 8 besar. Ini adalah laga yang emosional bagi Shin Tae-yong. Sebab, dia membawa Indonesia melawan negaranya sendiri. Indonesia akhirnya menang lewat babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Tak ada selebrasi dari Shin Tae-yong usai laga. Nah, setelah berpisah dengan Shin Tae-yong, bukan berarti Indonesia tidak berhubungan dengan Korea Selatan. Jodoh membawa skuad Garuda kembali berurusan dengan Korea Selatan di fase grup Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 punya arti penting bagi sang pelatih, Nova Arianto. Terlepas dari reputasi yang sudah dibangun, nama Nova Arianto tidak lepas dari sosok Shin Tae-yong. Dia adalah asisten Shin Tae-yong selama 5 tahun. Setelah menyerap ilmu dari Shin Tae-yong, kini waktunya Nova Arianto membuktikan kualitasnya. Dia punya bekal yang cukup untuk membawa Indonesia berlaga di Piala Asia U17 2025, berjumpa negara asal Shin Tae-yong. Namun, Indonesia tidak boleh hanya fokus pada Korea Selatan. Sebab,
Di grup C Piala Asia U17 2025, Indonesia juga akan bersua Yaman dan Afghanistan. Starting 11 timnas Indonesia pada laga lawan Australia pada kualifikasi Piala Asia U17 2024. Berikut adalah hasil undian fase grup Piala Asia U17 2025. Grup A: Arab Saudi, Uzbekistan, Thailand, Cina. Grup B: K: Australia, Vietnam, Uni Emirat Arab. Grup C: Korea Selatan, Yaman, Afghanistan, Indonesia. Grup D: Iran, Tajikistan, Oman, Korea Utara. Kiper timnas Indonesia Martin Paes mengatakan pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert pasti akan membuat skuad Garuda berada dalam situasi sulit. Timnas Indonesia terbang tinggi bersama Shin Tae-yong. Sayangnya PSSI memutuskan untuk tak lagi memakai jasa pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka memutus kontraknya pada 6 Januari 2025 kemarin. PSSI kemudian menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong. Pergantian pelatih ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang menyayangkan keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong saat skuad Garuda masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pergantian pelatih itu ditanyakan kepada Martin Paes ketika ia menjalani wawancara dengan Gol. Paes mengatakan dirinya sudah sering mengalami pergantian pelatih di sepanjang karirnya. Dari pengalamannya itu, ia mengatakan timnas Indonesia pastinya akan mengalami masa sulit. Akan tetapi Paes mengatakan setelah itu situasi pasti membaik dan skuad Garuda akan siap membuka lembaran baru bersama pelatih anyarnya. Saya pernah mengalami banyak situasi di klub sepak bola di mana pelatih diganti, dan itu selalu sulit, tetapi Anda benar-benar bersyukur atas apa yang telah mereka lakukan untuk Anda. Namun kemudian ada babak baru, ujar Paes. Timnas Indonesia sejauh ini tampil apik di ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 pertandingan, itu skuad Garuda kini ada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Mereka sulit mengejar Jepang di pucuk klasemen. Namun mereka masih bisa bersaing merebut peringkat kedua melawan timnas Australia. Namun Indonesia juga harus waspada karena tim-tim lainnya juga mengemas 6 poin. Meski demikian, Martin Paes yakni Merah Putih punya kans besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, perjalanan dari AS ke Indonesia sangat jauh, tetapi kami memiliki peluang nyata untuk mencapai Piala Dunia, kata Paes. Starting 11 timnas Indonesia saat menghadapi timnas Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. 5 September 2024. Arab Saudi 1-1 timnas Indonesia. 10 September 2024. Timnas Indonesia 0-0 Australia. 10 Oktober 2024. Bahrain 2-2 timnas Indonesia. 15 Oktober 2024. Cina 2-1 timnas Indonesia. 15 November 2024. Timnas Indonesia 04 Jepang. 19 November 2024. Timnas Indonesia 2-0 Arab Saudi. 20 Maret 2025. Australia versus Timnas Indonesia. 25 Maret 2025. Timnas Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025. Timnas Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025. Jepang versus Timnas Indonesia.